Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mai Putri dengan saya di kelas Hadis Matematika D. Di sini saya akan menerangkan tentang turunan. Sebelum saya menerangkan tentang turunan, jangan lupa like dan komen ya teman-teman, agar kita semua dapat manfaatnya. Baiklah, di sini ada definisi turunan. Definisi turunan itu adalah turunan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensial. Jadi turunan itu merupakan suatu perhitungan yang terdapat dari fungsi yang bisa berubah-ubah gitu, tapi tidak didasarkan dari angka, tapi variabel. Dari variabel kayak apa ini? Oh, dari variabel X atau Z atau Y. Jadi yang penting variabel gitu. Turunan itu juga disebut juga sebagai diferensial. Diferensial ini berarti menentukan turunan dari fungsi sebagai diferensial gitu. Lanjut, penerapan turunan. Penerapan turunan ini ada beberapa, yang ada 5 di sini. Berarti yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Berarti turunan itu dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari singgung ke kurva. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Berarti turunan ini bisa kita gunakan untuk menentukan interval yang naik atau turun gitu. Apakah dia itu naik, apakah dia turun. Jadi kita bisa menggunakan turunan ini. Lanjut, yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasional suatu fungsi. Turunan ini dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasional pada fungsi. Berarti selain yang bukan hanya turunan saja, berarti bisa ditentukan untuk fungsi juga. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Berarti turunan juga bisa dapat diselesaikan dalam masalah gerak. Berarti kayak gerak manusia, kecepatan pesawat, jadi kita bisa menggunakan turunan juga. Yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Berarti turunan juga bisa menyelesaikan masalah turunan ataupun minimum. Jadi jika kita menggunakan rumus turunan, kita bisa mengetahui dia itu fungsi atau turunan. Kadang-kadang dia juga bisa menghasilkan turunan ataupun fungsi, ataupun dari soalnya itu turunan, ataupun soalnya itu adalah minimum. Ada rumus turunan. Rumus turunan yang pertama itu ada beberapa, ada 6 fungsi turunan. Sebenarnya banyak juga sih fungsi turunan, cuma saya bisa menyebutkan cuma 6. Yang pertama, Vx sama dengan C, dengan C merupakan cos theta,
turunan dari fungsi tersebut adalah V aksen X sama dengan 0. Nah, saya kan sudah bilang dari pertama tadi, kalau turunan itu hanya bisa diturunkan jika ada variabel. Tapi jika hanya konstanta, dia tidak bisa diturunkan. Dia hanya bisa menghasilkan 0. Tapi jika dia hanya variabel X atau Y atau Z, baru dia bisa menjadi diturunkan gitu. Berarti dia bisa diturunkan. Tapi kalau dia 1, 2, 3, dia hanya menghasilkan 0 saja. Lalu yang selanjutnya, Vx sama dengan X. Ini baru bisa diturunkan karena dia variabel. Maka kalau kita turunkan, dia menjadi V aksen X sama dengan 1. Kok bisa 1? Karena variabel itu walaupun dia X, Y atau Z, dia kalau diturunkan menjadi 1. Kalau dia tidak ada angka di depannya, dia memang 1, cuma 1 itu tidak dituliskan. Lanjut, Vx sama dengan Ax pangkat N. Apa nih maksudnya pangkat N? Berarti bisa jadi Ax ini memiliki pangkat. Pangkat ini seperti 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara turunkannya? Turunan dari fungsi tersebut adalah V aksen X sama dengan AN dikali X pangkat N dikurang 1. Nah, gimana itu? Nah, maksudnya itu dari pangkat N ini kita kalikan ke A. Berarti kita kalikan A dikali N, jadi baru dia dapat hasilnya. Nah, N ini, pangkat N ini kita turunkan 1 atau kita kurangkan 1. Jadi bisa jadi pangkat 3 kita kurangkan 1 atau turunkan 1, berarti dia jadi pangkat 2. Lanjut, penjumlahan fungsi Hx sama dengan Vx ditambah 3x. Maksudnya itu Hx ini berarti Vx ditambah 3x ini kita cari dulu Vx nya apa gitu, Gs nya apa. Kalau sudah kita ketemu V sama G ini, baru kita tambahkan. Tapi yang jelas turunannya itu yaitu H aksen X sama dengan V aksen X ditambah G aksen X. Berarti V aksen X ini dan G aksen X ini sudah diturunkan, baru kita jumlahkan. Lalu Pekalian konstanta dengan suatu fungsi Kvx. Itu gimana itu? Nah, K ini kan konstanta, V ini adalah suatu fungsi, dan X ini adalah turunan atau variabelnya. Maka kita turunkan caranya itu K ini kita kalikan dengan V aksen X. Berarti V ini sudah kita turunkan, baru dia menjadi V aksen X, baru kita kalikan ke K. Oke, materi berikutnya turunan fungsi. Seandainya terdapat suatu fungsi Vx sama dengan Ax pangkat N, turunan dari fungsi tersebut yaitu V aksen X sama dengan An X pangkat N dikurang 1. Contohnya, Vx sama dengan 3x pangkat 3. Turunan dari fungsi tersebut yaitu V aksen X sama dengan 3 kali 3 X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 9x pangkat 2. Contoh lainnya, misalnya 3x sama dengan min 5y dikurang 3. Turunan dari fungsi tersebut adalah 3 aksen y
sama dengan min 5 dikali min 3Y pangkat min 3 dikurang 1 sama dengan 15Y pangkat min 4. Selanjutnya, fungsi aljabar. Pembahasan turunan fungsi aljabar pada bagian ini meliputi turunan dalam bentuk pertambahan dan turunan dalam pembagian fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dalam bentuk turunan dalam pembagian fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dalam bentuk pertambahan yaitu sebagai berikut. Misalkan terdapat penambahan fungsi HS sama dengan UX dikali VX. Turunan dari fungsi tersebut yaitu HAS X sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. Keterangan HX tersebut yaitu adalah fungsi dalam bentuk penambahan fungsi. H aksen X adalah fungsi turunan bentuk penambahan. UAX dan VX fungsi dengan variabel X. U aksen X, V aksen X turunan fungsi dengan variabel X. Berikutnya turunan akar. Misalkan terdapat satu fungsi akar sebagai berikut. Untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut, terlebih dahulu kita ubah ke dalam bentuk fungsi berpangkat. Bentuk fungsi berpangkat yaitu Vx sama dengan X A per B. Turunan dari fungsi tersebut yaitu V aksen X sama dengan A per B dikali A dikali B kurang 1. Gimana jika fungsi berbentuk seperti ini? Untuk menentukan turunan fungsi di atas, terlebih dahulu diubah menjadi bentuk berpangkat. Vx sama dengan Gx Z per B. Turunan dari fungsi tersebut yaitu V aksen X sama dengan A per B dikali Gx A per B kurang 1 dikali G aksen X. Selanjutnya, turunan parsial. Apa itu turunan sebagian? Turunan sebagian merupakan suatu turunan dari fungsi pengubah banyak terhadap suatu pengubah, sedangkan pengubah yang lain dipertahankan. Misalkan terdapat suatu fungsi Vxy sama dengan 2xy. Turunan sebagian dari fungsi tersebut terhadap variabel x yaitu Vx aksen x y sama dengan 2y. Contoh lainnya yaitu terdapat fungsi k x y sama dengan min 3xy 2. Turunan secara parsial terhadap variabel y yaitu Vy aksen xy sama dengan min 6xy. Selanjutnya, turunan implisit. Turunan implisit ditentukan berdasarkan variabel yang terdapat dalam fungsi. Suatu fungsi dengan variabel x, turunannya sd per dx. Suatu fungsi dengan variabel y, turunannya yd per dy, dy per dx. Suatu fungsi dengan variabel x dan y, turunannya xy dy d per dx ditambah xy d per dy dikali dy per dx. Di sini untuk lebih memahami materi tentang turunan, saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya ada 5 soal. Jadi harap-harap teman-teman bisa memahami yang saya terangkan dari sebuah contoh ini. Baiklah, contoh pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Di sini ada 4 opsi yang saya
saya cari menurut dari sebuah turunan itu. Yang pertama, A Vx sama dengan 8. Nah, dari pertama tadi, dari rumus tadi kan sudah saya bilang kalau Vx sama dengan 8 itu berarti di belakangnya kan nggak ada x itu atau variabel, maka dia kalau diturunkan menjadi 0 seperti dari rumus yang pertama tadi. Berarti kita bisa tulis menjadi V aksen x sama dengan 0. Tapi kalau dia memiliki x, misalkan dia itu 8x gitu, kalau dia memiliki 8x, baru dia diturunkan menjadi 8, bukan menjadi 0. Tapi kalau itu memiliki x ya guys, atau y atau z. Nah, lanjut yang B, Gx sama dengan 3x ditambah 5. Nah, di sini kan ada variabel yang 3 aja nih ya, tapi yang 5-nya nggak ada. Berarti hanya 3 saja yang perlu kita turunkan. Nah, kalau diturunkan gimana? Nah, udah dijelaskan tadi kalau V aksen x diturunkan menjadi 3. Kenapa bisa dapat 3? Karena anggap aja x itu memiliki pangkat 1. Jika pangkat 1 dikali 3, berarti dia menjadi 3. Sedangkan 1 dikurang 1, pangkatnya dikurang 1 berarti menjadi 0. Maka karena x ini 0, maka tidak kita tulis, berarti menjadi 3 aksen x sama dengan 3. Nah, lanjut ke C, h aksen hs sama dengan 6x kuadrat 3. Nah, ini baru ada pangkat 3 guys. Pangkat 3 ini caranya itu 6x dikurang 6x pangkat 3 kurang 1. Karena kita mau pangkat 3 ini diturunkan, maka kita turunkan 1. Kita turunkan 1, dia menjadi pangkat 2. Berarti pangkatnya itu sudah jadi 2 gitu. Nah, karena udah diturunkan, 3 ini kita kalikan ke 6. 3 kali 6 otomatis menjadi 18. Berarti kita tulis h aksen x sama dengan 18x pangkat 2. Lanjut yang D, 6x sama dengan 3x kuadrat ditambah 3 dalam luar kurung ada 4. Nah, ada pangkat 4 nih guys, gimana itu? Nah, teman-teman, jika ada pangkat 4, maka yang di luar itu dulu kita turunkan terlebih dahulu. Nah, yang di luar itu kan tidak ada kosong ataupun tidak ada apapun, cuma hanya ada pangkat 4. Nah, kita kalikan saja, anggap saja yang di samping sama dengan itu ada 1. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita masukkan dalam kurung itu 3x 2 ditambah 3. Nah, itu baru di luar kurung. Sekarang yang dalam kurung. Di sini variabelnya itu hanya di bagian 3 saja. Nah, yang cara tadi itu 2 dikali 3 6, lalu 2 dikurang 1 menjadi 1. Berarti kita turunkan 3x pangkat 2 diturunkan 6x. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau ada yang berpangkat di luar, pertama kita turunkan yang di luar,
baru yang di dalam kurung. Lalu kita kalikan yang dalam kurung. 4 kita kalikan ke 3x pangkat 2. 4 dikali 6x. Karena dalam kurung tidak mungkin kita kalikan terlebih dahulu, maka yang di luar dulu kita kalikan. Kita kalikan 4 dikali 6x menjadi 24x dikali 3x pangkat 2 ditambah 3 akar pangkat 3. Nah, itu soal yang pertama. Lanjut yang soal kedua. Tentukan hasil turunan Vx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikali 3x ditambah 2. Nah, di sini kan ada perkalian kan. Jadi kita menggunakan rumus V aksen X sama dengan U aksen V ditambah V dikali U dikali V aksen. Berarti yang X2 ditambah 2X tambah 3 ini bisa kita sebutkan sebagai U, dan yang 3X ditambah 2 kita bisa bilang dia adalah V. Maka U ini kita turunkan dulu terlebih dahulu, baru V. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 kita turunkan dulu. X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X ditambah 2X kita turunkan menjadi 2. Nah, 3 ini kan tidak ada X, maka dia bisa dibilang 0. Jadi U aksen ini sama dengan 2X ditambah 2. Lalu kita turunkan yang V. V sama dengan 3X ditambah 2. Di sini hanya 3 saja variabelnya, maka kita turunkan dulu yang 3-nya. 3X diturunkan menjadi 3. Nah, di sini kan kita udah ada U, V, U aksen sama V aksen. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus lagi. Rumusnya tadi itu kan V aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, U-nya tadi itu kan, U aksennya tadi itu kan udah ketemu. Berarti tinggal kita masukkan lagi U aksennya 2X ditambah 2 dikali V-nya kan 3X tambah 2. Jadi kita tulis 3X ditambah 2. Lalu kita tulis tambah. Nah, U ini kan tadi X2 ditambah 2X tambah 3 dikali V aksennya 3. Tinggal kita kalikan saja lagi. Kita kalikan dulu yang U aksen kali V ini dulu. 2X ditambah 2 dikali 3X tambah 2 berarti sama dengan 2X dikali 3X sama dengan 6X pangkat 2. Lalu kita kalikan 2X dikali 2 jadinya 4X. Selanjutnya 2 dikali 3X menjadi 6X. Nah,
variabelnya kan sama nih, N6 4x ditambah N6x. Tinggal kita tambahkan saja menjadi 10x. Nah, yang tersisa yaitu 2 dikali 2 dikali 2 menjadi 4. Jadi hasilnya itu N6x tambah 2 ditambah 10x tambah 4. Lalu kita tambahkan yang U dikali V aksen. Nah, yang kita kalikan ini dulu, kita kalikan U kali V aksen ini, X pangkat 2 dikali 3 menjadi 3x pangkat 2, 2x dikali 3 menjadi N6x, 3 dikali 3 menjadi 9. Nah, ini kan udah dapat hasilnya ini. Lalu kita urutkan dulu. Kita urutkan yang pertama, N6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 10x tambah 9x ditambah 4 tambah 9. Ini kita urutkan sesuai pangkatnya terlebih dahulu. Apa yang pangkat yang paling terbesar, misalkan 3. Nah, kita urutkan 3 dulu. Atau yang 4, kita turunkan 4 dulu. Tapi di sini hanya 2, maka kita urutkan urutkan 2 dulu, baru yang 1. Nah, N6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 hasilnya 9x pangkat 2. 10x tambah 6x menjadi 16x. 4 ditambah 9 menjadi 13. Jadi hasilnya itu 9x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan tambah 13. Soal berikutnya, tentukan turunan pertama dari fungsi Vx sama dengan x kuadrat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x. Cara menurunkannya yaitu adalah kita turunkan dulu 3x jadi x pangkat 3, kita turunkan menjadi 3x kuadrat 2, 2x dikurang 2 kita turunkan menjadi 4x, dan 3x kita turunkan 3, berarti menjadi V aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Soal berikutnya, hitunglah turunan pertama dari fungsi Vx sama dengan 4x 1/2. Caranya yaitu adalah 1/2 ini kita kalikan ke 4, berarti dia menjadi 2. Misalkan setengah ini kita kurangkan jadi 1, berarti menjadi setengah. Jadi kita tulis menjadi V aksen x sama dengan setengah dikali 4 x setengah dikurang 1 menjadi V aksen x sama dengan 2x pangkat min setengah. Soal berikutnya, jika terdapat Vx sama dengan 2x dikurang 1 pangkat 2 x ditambah 2, berapakah nilai V aksen x? 2. Ini x nya tuh 2 gitu. Jadi pertama kita turunkan dulu. V aksen x sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Itu adalah rumus turunan yang jika itu adalah bagian perkalian. Berarti kita turunkan yang U dulu. Yang U nya adalah sama dengan U X dikurang 1 pangkat 2. Kita turunkan menjadi, di
sini 2x dikurang 1 pangkat 2 kita kalikan dulu atau kita kalikan samaan. Berarti 2x dikali 2x menjadi 4x kuadrat. 2x dikali min 1 ditambah min 2 menjadi plus 4x. 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, turunannya itu 4x kuadrat 2 dikurang 4x tambah 1 menjadi 8x kurang 4. Selanjutnya yang V sama dengan x tambah 2. Kalau diturunkan berarti menjadi 1. Nah, kita udah ketemu yang U aksen sama V aksen. Sekarang yang berikutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. V aksen X sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, tinggal kita masukkan lagi menjadi V aksen X sama dengan 8x dikurang 4 dikali x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat 2 dikurang 4x ditambah 1 dikali 1. Nah, di sini kan tadi kan ada berapa kan nilai V aksen X 2 katanya. Berarti setiap x tuh kita jadikan 2 gitu. Kita ganti jadi 2 gitu. Jadi V aksen 2 sama dengan 8 dikali 2 dikurang 4 2 ditambah 2 ditambah 4 dikali 2 dikali 2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 1 kali 1. Jadi hasilnya berapa ini? Nah, 4 aksen 2 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16 dikurang 4 2 kali 2 ditambah 2 ditambah 4 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16 4 dikali 2 jadi 8 ditambah 1 dikali 1. Jadi hasilnya itu 4 aksen 2 sama dengan 16 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 96 ditambah 16 dikurang 8 ditambah 1 dikali 1 9 96 ditambah 9 sama dengan 109. Nah, soal berikutnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Vx sama dengan 3x tambah 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1. Terus bagaimana ini? Yaitu seperti soal-soal berikutnya telah dijelaskan bahwa kita menggunakan rumus V aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Berarti kita menurunkan si U dulu dan V dulu. Pertama kita cari yang U dulu. Yang U ada di sini U 3x ditambah 2. Kalau kita ingin menurunkannya, maka kita turunkan dulu kita turunkan dulu yang 3x ini menjadi 3, sedangkan yang V itu 2x pangkat 2 dikurang 1. Berarti kita turunkan yang 2 ini menjadi 6
4x. Karena 2 dikali pangkat 2-nya itu menjadi 4, makanya dia menjadi 4x. Lalu kita tulis ux sama dengan 3x ditambah 2, turunannya itu adalah 3, dan vx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 1, turunannya 4x. Tinggal kita masukkan lagi ke dalam rumus. V aksen x u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. U aksennya kan udah ada nih, yaitu 3. Berarti tinggal kita masukkan lagi 3 ini. Kita kalikan dengan v. V-nya itu 2x pangkat 2 dikurang 1. Berarti kita kalikan dulu u aksen dikali v, 3 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1. Nah, terus yang ada tambahnya di sini. U dikali v aksen, berarti U ini kita masukkan 3x ditambah 2 dikali v aksennya 4 tadi kan, 3x tambah 2 dikali 4x. Nah, tinggal kita kalikan lagi. V aksen x 3 dikali 2x pangkat 2 berapa nih? 6x pangkat 2 ya. 3 dikali min 1 berarti jadi min 3. Terus yang sebelah lagi, 3x dikali 4x berarti menjadi 12x pangkat 2. 2 dikali 4x berarti menjadi 8x. Nah, ini kan udah dapat nih. Lanjut kita susun lagi seperti yang di soal-soal yang sebelumnya. Kita susun dia menjadi sesuai dengan pangkatnya sehingga kita bisa menjumlahkannya. 6x pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Karena di sini hanya 6x pangkat 2 dan 12x pangkat 2 yang hanya memiliki pangkat 2 atau hanya memiliki pasangan sama, maka dia dijumlahkan. Tetapi kalau dia tidak memiliki pasangan atau berbeda-beda gitu, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, 6x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 kita jumlahkan menjadi 18x pangkat 2. Nah, udah ketemu nih hasilnya. Tinggal kita masukkan 8x kurang 2 berarti menjadi 18x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Itulah soal-soal yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Yang jelas kalau ada x kita bisa turunkan, kalau tidak ada x tidak bisa diturunkan.
dia hanya bisa menghasilkan 0. Dan kalau penjumlahan, kalau ada variabel pangkat-pangkatnya, dipasangkan dulu dengan yang sama. Tapi kalau tidak ada yang sama, berarti tidak bisa dipangkat, berarti tidak bisa dijumlahkan.